Om Om Swastiastu. Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, hari ini kembali kita bersua di udara melalui kanal Yuda Triguna. Ya, di studio mini kami telah hadir seorang kontributor. Tidak lain adalah I Gusti Putu Gede Widiana, Sarjana Filsafat, MA. Beliau sehari-hari sebagai dosen di Fakultas Brahma Widya, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa. Om Swastiastu, Pak Om Gusti. Swastiastu, Yang bersangkutan kita minta untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang bagaimana sebaiknya kita sebagai generasi muda Hindu melakukan filterisasi terhadap derasnya informasi, masifnya pengetahuan yang bersumber dari ranah global. Sehingga kita tetap menjadi orang Hindu yang memiliki kehinduan dan juga tidak menutup diri dengan keterbukaan yang sedang terjadi. Dalam beberapa seloka kitab Sarasamsaya dan 3-4 tahun lalu telah dibahas sedikit bagian ujungnya, bahwa manusia Hindu itu memiliki 2 syarat penting. Yang pertama itu adalah pradnyan. Orang Hindu itu harus pradnyan. Tuntutannya. Tapi itu tidak cukup. Tidak hanya cukup pradnyan atau menguasai kompetensi dalam bidang masing-masing, tetapi juga ia purusa utama. Berbudi luhur sehingga balance antara otak dan hati, kira-kira begitu. Nah, dalam konteks itulah saya mengajak Gusti Widiana untuk berbincang bagaimana kita harusnya menyikapi derasnya informasi, masifnya informasi global yang dapat kalau kita tidak waspada dapat merusak tatanan dan tradisi kita. Selamat pagi. Selamat pagi, Nggih, Gusti, matur semua sampun presida bergabung di Yuda Triguna Channel. Kira-kira apa tantangan utama yang akan dihadapi oleh kita sebagai orang Hindu yang tidak terlepas dari konteks global? Sedurungnya matur suksema Kesapa demon para pemirsa kita. matur suksema Titiang merasa beruntung sekali bisa hadir di channel yang luar biasa niki yang digawangi Itu Haji Yuda Triguna dengan penuh semangat, dengan konsistensi begitu. Nah, berbicara tentang tantangan ke depan, generasi muda Hindu itu harus memperkuat diri pertama-tama dengan landasan konsep agama dulu. Ya. Landasan konsep agama yang harus dipahami betul oleh generasi muda itu minimal pertama ada kerangka agama Hindu, tatwa, susila, acara kan. Nah, kemudian catur purusa arta, kemudian trikaya parisuda, kemudian catur asrama, catur warna. Itu harus betul-betul dipahami dengan baik dulu sebagai bekal untuk menganalisa tantangan hidup ini begitu kan. Dari kita mulai dari caturasrama dulu. Ya. Dari tahap kehidupan. Jadi caturasrama itu kan
Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha, dan Biksuka. Biksuka. Di tahap Brahmacharya inilah, nah ini penekanannya penting sekali. Karena pada saat Brahmacharya itulah kita berguru langsung kepada Brahma, kan gitu. Brahma sebagai acarya gitu. Jadi gurunya itu adalah Brahma itu sendiri. Disitulah ketika kita menjalani Brahmacharya begitu. Yang beberapa buku itu menjelaskan ini ya, yang masa belajar kan, Ya. masa menuntut ilmu, Ya. tetapi diselingi dengan selibat, ya, ketekunan yang tidak terganggu oleh godaan-godaan diri begitu. Nah, dalam Brahmacharya itu, di sanalah kita belajar Trikaya Parisuddha kan. Jadi masa Brahmacharya ini kita betul-betul mendalami bagaimana berpikir, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita kemudian bertindak. Nah, kalau bisa konsisten di 3 level ini, dari pikiran, kemudian ucapan, dan tindakan bisa satu, gitu, maka itu akan menjadikan dia manusia berkarakter, yang memiliki karakter yang berintegritas. Ya. Jadi dengan Trikaya Parisuddha, dengan bekal Trikaya Parisuddha inilah kita bisa kemudian menempatkan diri dalam berbagai situasi. Nah, kemudian dari Trikaya Parisuddha kita kemudian berpikir tentang Catur Purusa Artha. Jadi 4 yang kita cari di dalam hidup ini ya, 4 hal. Yang pertama dharma. Jadi landasan dari hidup ini adalah dharma. Dharma itu apa? Kewajiban hidup. Kewajiban kita makan, kewajiban kita bekerja, segala bentuk kewajiban yang melekat pada diri kita sejak kita dilahirkan hingga terakhir. Itu yang pertama sebagai landasan. Kemudian arta. Jadi kita hidup tentu tidak bisa lepas dari arta, dari energi kehidupan itu. Jadi arta itu adalah energi kehidupan, energi yang menopang hidup itu. Makanan itu arta, makan, minum, pakaian itu harta, rumah itu adalah harta. Nah, harta ini dibarengi oleh kama. Jadi keinginan terhadap harta itu mendorong orang mencari harta, kan gitu. Tetapi ujungnya adalah moksa. Moksa itu membebaskan diri dari jeratan harta dan kama ini kan. Keterikatan duniawi. Keterikatan dunia ini. Ya. Nah, dari cara berpikir ini, saya berimajinasi begitu bahwa dimanapun generasi muda yang cukup memiliki perenungan ke dalam diri, nah tentu akan mampu nanti menyerap, artinya mengevaluasi semua informasi yang beredar di dunia maya ini, karena dunia maya itu kan maya kuadrat. Dunia ini sudah maya, kemudian hadir lagi dunia yang lebih maya gitu. Jadi maya-maya. Ya. Nah, kemudian disinilah jebakan maya itu memang luar biasa. Jadi kita perlu belajar yang namanya filsafat Vedanta gitu. Jadi generasi muda kalau mau selamat dalam hidup ini betul-betul harus belajar filsafat Vedanta. Apa itu filsafat Vedanta? Nah, filsafat Vedanta itu berpegang pada 3 sumber ya. Pegang pada 3 sumber: Bhagavad Gita, Upanishad, dan Brahma Sutra gitu. Jadi kalau bisa membaca ketiga sumber ini dengan baik, saya kira generasi muda ini akan memiliki kepekaan yang luar biasa
sehingga mampu memberi tanggapan yang tepat terhadap situasi yang dihadapi. Iya. Seperti itu. Jadi saya kira tadi jelas derasnya, masifnya informasi di jagat maya yang maya kedua, maya kuadrat disebutkan, mengharuskan kita semua harus waspada, selektif, ya. Dan karena itu kemudian sebagai generasi muda itu tentu diwajibkan untuk eling lan waspada. Tadi disebutkan, saya kira tidak hanya 3 kitab itu. Ada banyak kitab lain juga yang menyatakan bahwa kita harus waspada. Kita harus praktiase gitu, karena ya waspada itu praktiase. Kita harus punya wiweke, ya. Karena itulah kemudian pesan-pesan moral yang ada dalam termasuk filsafat Vedanta tadi mengharuskan kita untuk optimis menghadapi informasi yang masif, derasnya pengaruh media sosial, tanpa harus kehilangan jati diri kita, penguatan yang bersumber dari keyakinan kita. Oleh karena itu, gimana sebenarnya lebih detail tentang algoritma dalam konten media sosial yang sedang terjadi belakangan ini? Durusan. Syukurnya Astongkare di zaman ini, zaman digital ini, para pengembang platform media sosial seperti Facebook, seperti Instagram, kemudian ada yang terutama adalah YouTube ya. Ya, kemudian ada TikTok, kemudian mengembangkan algoritma di mana memberikan kesempatan apa yang kita sukai untuk dihadirkan gitu di media sosial kita. Ya. Apapun yang kita like, apapun yang Kita klik, nah itu akan dimunculkan oleh algoritma itu. Sehingga di sini kita perlu berhati-hati. ya. Memilah-milah informasi ini pentingnya mana sih informasi yang betul-betul berguna bagi pertumbuhan jiwa kita. Itu yang paling penting. Mana informasi yang memperkuat karakter kita. Atau sebaliknya, menghancurkan. Ya, memang dunia informasi itu begitu luas dan beragam. Jadi disinilah pentingnya kemampuan selektif kita untuk memilah dan memilih informasi yang betul-betul kita butuhkan, yang betul-betul memberi pembelajaran kepada diri kita untuk terus berkembang sesuai dengan ini apa namanya makna dari tantra ya. Tantra itu kan pikiran yang meluas. Jadi pesan dari leluhur-leluhur kita sebenarnya itu dari para resi, kita harus semangat belajar, jadi semangat mengembangkan diri, apalagi zaman sekarang dimudahkan oleh teknologi informasi. Teknologi informasi itu sebatas alat, tetap harus dilihat sebatas alat. Yang lebih penting dari itu adalah motivasi diri untuk nanurin karang awak. Nanurin karang awak ini sebuah konsep dari ide Perdana Bade di Sanur. Ketika kita mengarungi hidup, menghadapi banyak hal yang datangnya juga tidak terduga, maka salah satu prinsip dasar itu adalah rajin-rajin nanurin karang awak. Karena itu modal dasar, apalagi semua sekarang dimudahkan dengan hadirnya teknologi. Tetapi hadirnya teknologi itu
juga harus diseleksi dengan kekuatan karakter yang telah kita miliki. Dengan demikian saudara, kita telah mendapatkan poin penting bahwa seberapa besar dan masifnya sebuah pengaruh akibat teknologi, jika kita pagah dengan diri kita, kuat dalam mempertahankan kepribadian dan karakter kita, niscaya kita akan terbebas dari libasan pengaruh negatif dunia dan media. Semoga konten ini bermanfaat bagi kita semua. Suksema. Om Santi 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 Om.